bata ama, dot goa ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goa rito ni parbadia, na tumupalangit do tanon. Setong do manere mataku do pa Jehova, aibana do manginet patus yan do Johnson Jorgo. Sedo pakon mau, jala asiruham diau, ay pujung jala dangol doau. Hodo ale Jehova dia lukur haku, ale bataku, marako satu hodo au, seunang pailau. Amen, haleluya. Ale amanani na di banwagijang para seroan na sumurong di Sudejoma. Dang diolani ho anakmu na sasaday. Dio koro ibana humokopani mamosan dosa nami sa tuhaw na pinasilangi. Sa ipadogo maruhan nami. Asa unang gangguruhan nami. Makaporsiayan sa dosa nami. Asa unang madere hami alani dosa nami. Alay asa posi tuturuhan nami diasa ni ruham nagodangi. Mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak at golongan ni Roham. Amen. Mari dosa kita. Jadi nasongon sikan ipatik ima ibagasan minggu ta sedarion ima natar surat di ayat bulan Maret. Ima di poda bindu 27 ayat 10 sia. Songono matana.
martangiang mahita manopo ti dusatan nagudang itu ano po na bata atong martangiang mahita di bagasan rohata galuk marsada-sada. Bata nabadia jalan abonan para si roha jalan pertalok di roha jalan labasan no. Saya marpangulati maruham midahan yon. Di ini saya sama sudah dosa nami. Dangarang ng pangasaw kami dukon niya si Eruham. Hati goran na pinatupan ni anak mo ng pangasaw kami tujulo. Di ini pasonang jalapuli maruhan nami akan nahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong tabigi mahata baga-baga ni bata taringot wajasan ni dusata. Molo tungadong manangise siap kita berdosa. Adong do pangodyata diamay ima Tuhan Yesus Kristus na tigoroha. Jala ibala do pertenggaran taringot tu dusata. Alay dada orang taringot tu dusata. Do taringot tu sanud dosa ni portibyon. Asangapon mari di bata narigijam. Amin. Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka
disopahamu do na sa binoto muna hubotuhami do na usopahami ay bangso jahudi do haruan ni haduaun. To didoang ko di bata asa akan na martangiang tu ibana patut martangiang di bagasan to di dot hasit tongan kai doto ola ni masana martua do na tumangion atane de bata jana nopyoksa. Amen. Mari dosa. Tidak ko mahata porsyaw tay so nga tidak ko dongata sa porsyaw di portibion rahmat dok maita aw porsya di mata Jehova ido ama pargogo nasu atudosan na tumapalagi dotan aw porsya di Jesus Kristus anani di mata Jehova nasasagay iman na dinugo ni si Maria nagagagaya siya to ni Parmadia andorang suabukuan Iro Tuhatan na tumana bernik di banguman ni Silatus namanya terpajak lo ibarat di apinar silam na tuwa tugal mga tolu nung kitano na mula mangonong di ari paturuhon na manay pusugulan siyanong di bata Jehova amanay pargogo nasu at inusani bisima ibana kay mamulak sugot kanoon mawamiyak na mangulo doon na mati aw porsya dito ni Parbadia jangan dosa dan uria nabadia uria to banyak kisah angka nabadia do dasani dosa do dia kaina mano mula bangun suruh dari lakam mate do dia berdua nasora sudah. Amin. Tapi gimana korsian uane riata Malas ni roha marolo Banton di kusio di dalan-dalan di iring-iring doa. Sai puji waktu basa di
tambay nan ngai ala basana tuton diki. Oh ale nona manusia bebe mai so Salam. Selamat datang kepada Aman Ronisius SPD. Selamat datang kepada keluarga Ahmad Joni Syobik yang beribadah di DPP 28. Asal ting-ting di kita, biar kita sadar. Nah, di hari Minggu, nah di tanggal 5 bulan 10 2020, naruh anak itu kalak, ina sapro kalak, naposo bulu walu kalak. Udah di persembahan dapur jolo, sia Rp10.000, nata 2 on Rp115.000, nata 3 on Rp120.000. Nah sobat, nyakotkan sekolah minggu naro bawa itu halak borua 10 sarah halak budang nasab lalu budang di persembahan
Rp76.000. Ting-ting dapat 2 hon di jalur do sohon hamanateo siang keluarga amari di kurba. Kebetulan ya tua-tua dan sidar manang simatua ini sidar jadi di dalam paksa ikon jadi menghidup kalian asal giat namun tu timuna sehat di mana sohon tua-tua ta na sohon dalam menghidup kalian di pasar ada sidar do sohon hamalateo tuhuria may Rp50.000, tu bangunan Rp50.000, kurangnya Rp100.000. Di jalur do sohon hamarakeon, song keluarga Ahmad Joni Sihobi. Kebetulan na keluarga Rasida, nang na tua-tua Rasida di dalam paksa ikon, tok mangido kamiya asa ditanyako dan dia tumibu sehat. Manapil saya siap tomat tadi na tua-tua Rasida. Na sohon dalam mangido kamiya di pasar Rasida, hamarakeonna tuhuria may Rp50.000. Tu bangunan Rp50.000, tu perhalado Rp50.000, gudangnya Rp150.000. Di jalur do hamalateon sian keluarga Amareki Tapulun. Sialan sehat-sehat sudah keluarga Sida. Songor medok molehate tutuhan di pasar Nasida do hamalateon Nasida khusus tu bangunan gudangnya Rp200.000. Jadi untuk sirup kita non kebaktian nasional biasa terlaksana setahun di minggu kedua pertandingan mana evangelisasi. Nah terlaksana di hala di Jahuni mana di bagas ni hala anak Upupale Kuta Barat. Jadi asaret tay non nasional evangelisasi tak. Tim dapat turun. Nasong surat dari Rusia di pusat asa Bujahahon jadi asa Katabingon. Gereja Protestan Persekutuan atau GPT perihal amplop persembahan khusus kepada yang terhormat 1. Pimpinan jemaat, 2. Pendeta resort, pendeta jemaat khusus Gereja Protestan Persekutuan GPT di tempat masing-masing. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Raja Gereja yang selalu setia menuntun kehidupan dan pelayanan kita. Bersama dengan surat ini, kami mengirimkan 3 macam amplop persembahan khusus sebagai berikut. 1. Amplop persembahan khusus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Strip PGI dibagikan kepada setiap anggota jemaat per kepala, keluarga atau kakak pada awal bulan Maret 2023 dan dikumpulkan pada kebaktian Minggu 12 Maret 2023. Selanjutnya disetorkan seluruh yang terkumpul ke kantor pusat GTP untuk membayar iuran anggota ke Persekutuan Gereja di Indonesia Strip PGI. Yang kedua, amplop persembahan khusus kuliah ulang tahun GTP ke-48 tahun Strip 18 Mei 1975 sampai 18 Mei 2023 dibagikan kepada setiap anggota jemaat per kepala, keluarga atau kakak pada awal bulan Mei 2023 dan dikumpulkan pada kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus 18 Mei 2023. Selanjutnya disetorkan ke kantor pusat GTP sebanyak 60% dari seluruh yang terkumpul dan
yang 40% lagi dipergunakan untuk mendukung perayaan hari ulang tahun GPP ke-48 tahun di wilayah masing-masing. Yang ketiga, amplop persembahan khusus Lutheran World Federation LWV dan sekretaris bersama Sekter UN dibagikan kepada setiap anggota jemaat berkepala keluarga atau kakak pada pertengahan bulan Oktober 2023 dan dikumpulkan pada kebaktian Minggu ke-29 Oktober 2023. Selanjutnya disetorkan seluruh yang terkumpul ke kantor pusat GBB untuk membayar iuran anggota Lutheran World Federation LWV dan sekretaris bersama Sekber UN. Untuk ini kami meminta kepada pimpinan jemaat, pendeta resort khusus agar melaksanakan pengumpulan persembahan khusus melalui amplop persembahan tersebut di setiap jemaat gereja masing-masing sesuai yang telah diaturkan di atas. Demikian kami sampaikan atas kesediaan dan kerjasama yang baik. Dari Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teriring salam dan doa pimpinan pusat Gereja Protestan Persekutuan GPP, Pendeta Makmur Simaremare STH MM atau Bishop, Pendeta Brani Jaya Hutauruk MTH, Sekretaris Jenderal. Jadi akar songonima nasongol roh surat siap pusat mengatakan tadi asa kelaksanaan ini songonima do laboy terbaik nami titing dari kita sedarion pasar tami nasongol tangan pengudian Tuhan aman SLM Sturus. Tabaw rohata martangian na ita. Puji-pujian di roh nami Tuhan ali Tuhan debata nami. Ala asih holong hamdo toto Tuhan bui hami. Tol hasan marhai pasat tumagas joromon. Iman alamar nami pipan nguluan nami. Asaho totong nami roi hami marasa bui hai marasa sonangan. Tuhan debata nami mangidudu behami kemos julung ali Tuhan nunga dibegehami ali Tuhan keting ni uriami pasu-pasu masa luhuk na parhebengon uriami asal tongboy dipakai hami na laho patu terehon bagas joromon ali Tuhan tiroi hami ali Tuhan saya totong ma ajar-ajari hami seluhuk na akan aposoni huriam montan ngomi ali Tuhan di akar ruas ni huriam ali Tuhan lehok pasu-pasu seluhukna atau tomboy hai markami sonang reta hari na lau mamikiri akka narikot tu bagas jormon ali Tuhan. Tuhan dewata nami mangidodu gomos julung ali Tuhan. Sebelum pilihan asal dokumentasi penyerahan SK Negeri Jatuh dan sebelum sama mana handphone nama? Serahkan nama, inang, foto. Ya, salam Bapak Ibu. Sama. Ya, jadi Bapak Ibu bahwa saya dari Kemenak, Kementerian Agama, ya, dan penyuluhan ke gereja-gereja yang ada di Kabupaten Bengkalis. Ya, jadi sebenarnya kami ada banyak. Ya, jadi ini bahwa setiap gereja harus ada SK-nya, surat tanda lapor, bahwa itu tandanya bahwa gereja itu sah diakui di kantor Kemenak. Karena ada banyak gereja
ya tidak diakui. Dan ketika dia mengurus segala keperluan yang lain jadi susah. Dia harus ada SK dari Kemenak. Dan puji Tuhan, ya gereja kita yang ada di kilometer 28 dan kilometer 36 SK-nya sudah ada. Ini ada 2 SK dan saya serahkan aja di sini semuanya. Ya, ini juga bisa nanti kepengurusan yang selanjutnya. Mungkin saya lihat tadi di belakang, ya gereja luar biasa besar ya. Mudah-mudahan ya kami juga kerjasama dengan Amal Light, ya saya juga membantu nanti ke kantor Kemenak, ke kantor Bupati. Jadi bisa. Oke. Ya, lah paparat pilihan. Iman atas surat di Hosea bin 14 ayat 7b. Seorang matana saya marparmuati maroham mida hajaton nami sudena saya jaloma nadengganon asau pagahurarok kami akajonggi bibir nami bayan pilihan Tuho. Ora ni masakna mare di maita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Allah yang kami muliakan, kami agungkan di dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan, pada siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu mendidik kami untuk kami lebih lagi dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua, ya Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu setara dengan Engkau. Haleluya. Kita akan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mohon maaf saya agak kurang bahasa Batak ya. Karena saya bukan orang Batak. Ya, saya orang Kalimantan Barat, Pontianak. Ya. Datang di Duri sudah sekitar dari 2011. Ya, puji Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya ada di tempat ini. Perkenalkan, karena pepatah mengatakan gak kenal maka gak sayang ya. Jadi perkenalkan, nama saya, nama baptis saya itu Yohanes dan Yohanes Ronisius, dan saya mengajar di SMA Negeri 4 Mandau sebagai guru pendidikan agama Kristen dan dipakai di Kemenak sebagai penyuluh agama Kristen ya, di pembinaan di masyarakat yang ada ya. Jadi dan kita juga kerjasama dengan gereja-gereja yang ada, gereja yang kesulitan ya, kita juga hadir di sana. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu sebatas perkenalannya ya, dan saya mendapatkan satu hal yang luar biasa dari gereja ini ya, dan saya bersyukur, terima kasih buat seluruh majelis pelayan ya, semuanya buat kepercayaan saya melayani Tuhan siang hari ini ya. Dan sesuai dengan tema yang dikasih saya apa ya, menyembah Allah dengan sepenuh hati ya. Kayak kaku ya, saya biasanya ya, karena biasa di lapangan, kadang saya lapangan Bapak Ibu ya. Jadi kayak kudus ya. Dan usia saya 17 tahun Bapak Ibu. Sampai hari ini ya, bertambah-tambah tetap 17 tahun katanya. Tetap bersukacita Bapak Ibu ya. Mau susah, mau senang, hidup kita tetap bersukacita. Amin. Ya, kalau kayak gini, malam kudus ini kayak dihimpit masalah sekali gitu ya. Ya, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi ada satu jalan keluar, datang kepada Yesus. Amin. Datang kepada Yesus ya, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Ayo semangat GPP yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan dengan sepenuh hati ya. Kata menyembah, saya akan ini kan ya, bagikan apa itu menyembah Bapak Ibu ya. Kita baca dulu ayatnya, nanti nggak enak pula kan, sudah ada ayatnya nggak dibaca ya, bentang-bentang masih muda kan. Saya masih muda Bapak Ibu ya, 17 tahun ya Inangnya ya. Inang itu masih muda juga, 18 tahun usianya ya, 18 tahun. Jangan mau dibilang tua Bapak Ibu ya. Kalau kita dibilang tua jadi patah semangat kita ya. Saya kemana-mana melayani Bapak Ibu ya, Kalimantan, di Jawa. Saya lama di Jawa, kuliah saya di Jawa Tengah, di Semarang. Jadi dari usia, saya saksikan dulu ya, dari usia 13 tahun saya merantau Bapak Ibu ya. Saya ingat gereja ini, pertama kali saya datang di gereja GBI yang tempat saya dulu pelayanan Bapak Ibu. Saya ingat gereja ini. Dan sekarang gereja GBI itu dibangun luar biasa. Bahkan ada TK-nya di belakang. Dan saya tadi ke belakang, saya kira rumah Bapak Ibu. Lalu saya sama Abang Sirait, ini gerejanya katanya. Bang, kalau bukan karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan besok jemaat Tuhan dukung, jangan hanya gereja, harus ada TK. Amin. Amin. Harus ada TK Bapak Ibu, ini anak banyak. Ya, ya Mak, harus ada TK Mak. Siap. Ya,
Nanti kita bantu, ya, untuk ke pemerintahan. Ya, nanti kita bantu. Kalau usah TK di banyak anak-anak, kalau usah TK yang lain. Ada TK gereja GPP. Amin. Amin. Ya itu di Bani. Jadi itu Bapak Ibu, ya, harus. Ayo jemaat Tuhan, dukung terus gereja ini, ya, sampai finish pembangunan di belakang. Dan jangan lupa andalkan Tuhan. Ya, ayo kita baca ayat firman Tuhan. Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Berikut di atas, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya nggak bahasa Batak ini, bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ya, maafkan saya. Ya, tapi nanti ada bahasa Batak dikit saya ucapkan kalau salah. Ya, kalau salah saya khotbah ini bilang sama saya, Abang, tadi itu salah. Bilang, nggak apa-apa. Ya. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan yang kedua. Secara responsoria kita bacakan firman Tuhan ini. Hormat, nggak bahasa Batak apa-apa. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Silakan. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Silakan. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Silakan. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Silakan. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, pada mereka melihat perbuatanku. Silakan. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema yang dikasihkan oleh gereja setempat, oleh para pelayan, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kata menyembah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menghormati. Ayo Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan lebih tinggi daripada penghormatan kita kepada manusia. Amin. Tapi kadang sebaliknya Bapak Ibu, lebih tinggi penghormatan kita kepada manusia daripada kepada Tuhan. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau salah saya kasih tahu. Contoh, kalau orang Batak sama tulang, lebih hormat dia sama tulangnya, betul nggak? Lebih takut dia sama tulangnya daripada sama Tuhan. Sehingga ketika tulangnya mengundang hari Minggu ke rumahnya ada acara, tinggalkan gereja, izin sama amang pendetanya, amang ada acara. Bapak Ibu, kalau kita mau diberkati Tuhan, penghormatan kita harus lebih kepada Tuhan. Amin. Saya sedikit belajar bahasa Batak Bapak Ibu. Arti menyembah Allah dengan sepenuh hati itu bahasa gini. Marsomba siana sarohatu debata. Ya. Artinya apa? Ayo Pak, kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya. Lihat ayat firman Tuhan. Ayat yang ke-6 sampai 7. Dari Mazmur. Masuklah,
marilah kita sujud. Apa Bapak Ibu? Sujud menyembah. Kata sujud itu bagaimana Bapak Ibu? Sorry ya, saya boleh turun sebentar ya. Kata sujud itu bukan gini Bapak Ibu. Kata sujud itu gini. Itu sujud. Ya. Itu sujud Bapak Ibu. Ya. Masuklah marilah ke sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ayo cek Bapak Ibu cara penghormatan kita kepada Tuhan. Di gereja kita siapa? Bapak Ibu sebagai wakilnya Tuhan. Pendeta. Ayo jemaat-jemaat yang tegas dalam Tuhan semua mengajarkan kita. Ayo di sini ada banyak pelayan. Ayo taat. Amin. Hormati. Tapi jangan disembah. Ya, jangan disembah. Hormati, jangan disembah. Karena hanya satu pribadi yang layak mendapatkan penyembahan, yaitu Tuhan. Ini Bapak Ibu. Ya. Ayat ke-7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Hari ini saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf saya agak kayak teriak ya. Memang orang penginjil seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya seorang penginjil. Ya, memang seperti ini. Ya, terus bahasanya nggak mau mikir. Ya, nggak mau mikir. Mau dia tersinggung, sakit hati, ini bahasa penginjil Bapak. Ya, nggak mikir. Selagi kita di dalam kebenaran. Amin. Saya sudah catat di sini Bapak Ibu. Ya. Arti menyembah ya tadi itu. Lalu kita coba buka dalam Mazmur 25 ayat 5a. Saya minta tolong jemaat bacakan bahasa Indonesia. Mazmur 25 ayat 5a. Ayo anak-anak muda, Naposo. Iya. Mazmur 25 ayat 5a. Iya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan. Coba saya cek. Iya, dikatakan di situ bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang ini Bapak Ibu. Artinya apa? Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ayo semangat Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita mau tetap ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau sembah Dia dengan benar. Saya melihat tadi pujian yang memberkati. Meskipun saya nggak ngerti, tapi sangat memberkati. Ya, tadi ada kesaksian juga sangat memberkati. Ayo, jemaat Tuhan, kita mau tingkatkan lagi penyembahan kita dengan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi saya mau bagikan dua hal untuk kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Yang pertama yaitu melalui perbuatan kita. Amin. Melalui perbuatan kita. Ayo jemaat Tuhan, gereja di tempat ini sedang membangun. Dukung dengan sepenuh hati. Jangan ketika Bapak Ibu ngasih, kemarin itu ngasih aku, kemana itu? Dicurigai kebenarannya. Ya,
Jangan-jangan ini tuh DP mobil, jangan-jangan tuh DP motor. Jangan Bapak Ibu. Jangan curigai gereja. Karena ada banyak yang Jemaat curiga dengan pengurus gerejanya. Kalau masih ada rasa curiga, Bapak Ibu nggak usah ngasih. Betul nggak? Nggak usah ngasih. Karena ketika Bapak Ibu sudah kasih di depan, sudah kasih persembahan, itu sudah miliknya Tuhan. Terserah para pelayan, pendeta, diakonia mau kemana, itu terserah mereka. Nggak usah kita kumpul-kumpul nanti cerita gereja. Jangan. Bagus kumpul di gereja, menyembah Tuhan, menaikkan pujian buat Tuhan. Amin. Hati, katakan sepenuh hati. Berbicara tentang hati, inilah pusat kehidupan kita, Bapak Ibu. Kenapa hati? Di dalam Amsal berkata di situ, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4:23 berkata begini, Bapak Ibu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Orang ada melihat Tuhan dalam hidup kita, itu dari hati kita. Ada sekarang kita ngomong gini, Bapak Ibu, enggak lah, hatiku baiknya, itu hanya mulutku saja. Kita membohongi diri kita. Apa yang ada dalam hati itu keluar melalui mulut kita, Bapak Ibu. Ya. Kita dengar, lalu masuk dalam hati kita proses dalam hati kita, lalu keluar melalui mulut kita. Lalu ada tindakan kita. Ayo Bapak Ibu, kita jaga hati kita. Bagus hati kita untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Muliakan Tuhan. Jaga hati kita. Menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika kita datang ke gereja, Bapak Ibu, bukan lagi masalah yang di rumah kita pikirkan. Itu gak sepenuh hati namanya. Ingat, tadi kompor udah dimatikan gak ya? Udah dicepetin gak ya? Itu ya, masih di situ Bapak Ibu. Itu gak sepenuh hati. Ketika kita ada datang bersama Tuhan di gereja, urusan kita hanya sama Tuhan. Amin. Ada Bapak Ibu di sini yang masih mikirkan, gimana tadi kompornya udah mati gak ya? Udah ini celupan udah dimatikan ini. Udah tutup pintunya, tapi kunci berangkasnya kayaknya sudah dikunci belum? Pas pikirin ke situ. Jangan Bapak. Ketika kita datang ke gereja, betul-betul kita untuk mempermuliakan Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan dalam hidup kita. Itu sepenuh hati. Kalau masih ada pikiran melayang kemana-mana, Bapak Ibu, bagus tidur di rumah. Enak kan? Sehat. Ya. Sekali bangun langsung pipinya bengkakan. Ya. Ini harus datang dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Satu lagi saya mau contohkan Bapak Ibu. Kita kan kasih persembahan kan? Nah ini saya kasih contoh hal yang kecil saja. Ya. Saya nggak tahu ketulusan Bapak Ibu dalam memberi persembahan. Ini berbicara tentang sepenuh hati. Bapak Ibu, ketika kita memberi persembahan, ya, kepada Tuhan, karena persembahan itu, uang itu kita rembuk. Ya kan? Ayo Bapak Ibu, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberi yang terbaik buat hidup kita. Amin. Ini saya gambarkan Bapak Ibu. Kebetulan uang di dompet saya cuma 55.000 semua. Sengaja saya keluarkan 5.000 ya. Ini berbicara tentang bahwa Tuhan sudah sepenuh hati dalam hidup kita. Ini uang berapa Bapak Ibu? Oh masih jelas ya? Jelas. Ketika uang 5.000 ini saya hancur ini, masih berharga? Masih berharga? Berapa jadinya ini? 5.000. Ketika ini, mohon maaf sekali lagi ya,
Seinjak Bapak Ibu. Masih berharga? Masih berharga? Berapa? 5.000. Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita. Bukan setengah-setengah. Bukan 50-50%. Uang ini gambaran hidup kita, Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, tetap nilainya 5.000. Apapun tantangan Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun pergumulan Bapak Ibu. Tadi kami cerita sama Abang Israel bahwa gereja ini pernah didemo. Hidup kita memang harus mengalami penganiayaan Bapak Ibu. Saat uang tadi sudah saya rokok, begitu sudah saya injak-injak, nilai sama. Kalau kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati Bapak Ibu, nilai kita, kekristenan kita tidak akan pernah bisa siapapun yang merubahnya. Amin. Mau dia orang mana, mau dia beda agama dengan kita, ya. Karena kami juga pernah menyelesaikan gereja seperti ini Bapak Ibu, udah di demo, RW-nya tidak setuju, RT-nya nggak setuju, ya orang setempat sepadannya setuju. Jadi saya berdiri, ya, dengan beraninya saya bilang, kalau Bapak mau hancurkan gereja ini, hancurkan dulu hotel-hotel yang ada di sana. Terdiam mereka. Kalau Bapak berani melarang dan menghancurkan hotel-hotel yang merusak kehidupan umat manusia, saya yang akan menghancurkan gereja ini, saudara. Cuma itu kata yang saya bilang. Sampai hari ini gereja itu sudah dibangun dan sudah dipakai untuk ibadah. Bapak Ibu, sejahat apapun hidup kita, ketika kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, hidup kita, kekristenan kita tidak akan pernah berubah. Kenapa? Ada Yesus yang mampu mengubahkan hidup kita. Intinya apa? Mau gak Bapak Ibu sepenuh hati datang kepada Tuhan? Mau gak Bapak Ibu sepenuh hati mengerjakan pekerjaan Tuhan? Kalau mengerjakan pekerjaan Tuhan setengah-setengah, bagus stop. Amin. Karena Bapak Ibu mau jadi Kristen ya setengah-setengah, bagus kalau saya jadi Kristen sekarang. Kenapa? Paulus mengatakan, bagiku hidup ada Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Ya. Saya seorang perantau, Bapak Ibu, pantang saya mundur dalam pelayanan. Apapun itu saya sikat habis. Baik dalam pemerintahan saya sikat. Bapak Ibu kasih nonton, ayo jangan kita setengah-setengah menjadi orang Kristen, dan jangan Bapak Ibu setengah-setengah menjadi jemaat GBP ini. Karena ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi gereja ini dan bagi jemaat Tuhan. Amin. Tetap semangat, dukung para pelayan yang ada, dukung pendeta, dukung resortnya. Dan saya percaya suatu saat Bapak Ibu akan tercengang-cengang. Iya ya. Saya akan keluar bahasa. Wow. Amin. Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu juga dalam keluarga, ayo sepenuh hati. Amin. Dalam pekerjaan, coba pekerjaan kalau kerjakan setengah-setengah, jadi enggak? Enggak jadi Bapak Ibu. Apalagi dengan Tuhan. Jangan ngikut Tuhan setengah-setengah. Ayo bayar harga. Tadi saya ya dulu pernah saya bilang memang kekristenan harus dianiaya.
Karena melalui penganiayaanlah iman kita timbul seperti emas dan permata. Amin. Bapak Ibu kira saya nggak ada tantangan? Banyak tantangan saya dalam dunia pelayanan. Apalagi saya orang perantau satu-satunya, Bapak Ibu, yang memberanikan diri merantau di Riau. Kuliah, memberanikan diri kuliah. Wisuda Bapak Ibu, bukan orang Kristen yang mendampingi saya. Ya, saya wisuda. Wisuda saya pendidikan agama Kristen. Tapi yang mendampingi saya bukan orang Kristen Bapak Ibu, orang non-Kristen mendampingi saya. Mama dan bapak angkat saya non-Kristen. Dan bapak angkat saya pendiri Muhammadiyah yang ada di Surabaya. Bingung ya? Saya aja bingung Bapak Ibu. Siapa yang mengatur semuanya itu? Tuhan. Dan iman saya nggak akan pernah tergoyahkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ya. Bapak Ibu, ayo sepenuh hati datang kepada Tuhan. Sepenuh hati menyembah Tuhan. Nyanyi pun Bapak Ibu sepenuh hati. Ya. Karena Bapak Ibu, saya juga pernah khotbah di sana gereja. Ketika saya khotbah ada yang karena suara saya kan keras Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, jangan tidur. Ya. Saya juga sering khotbah di gereja orang Nias, BNKB. Ada di sini orang Nias? Tidak ada ya? Di gereja BNKB ya. Saya juga sering khotbah. Bapak Ibu, ayo kita mau sepenuh hati dalam kehidupan kita. Senangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan senangkan hati kita. Amin. Ya. Ayat yang terakhir, sangat panjang-panjang Bapak Ibu. Saya tahu ini panas ya, dan siapa tahu ada yang belum makan tadi pagi kan. Nah, biasa jam-jam segini ini jam-jam yang sangat berat amalnya. Yang pertama pas sekali untuk golek modom kan pas sekali ya enaknya. Saya lihat Inang di belakang itu semangat kali ya. Anak-anak muda harus lebih semangatnya dari Inang itu ya. Berapa usia Inang? Usia Inang berapa? 19 ya? 18 kan Inang? Berapa usiamu? 17. Kok kalah semangatmu sama Inang itu? Ya. Nah, lihat mama ini 15 tahun. Iya. Jadi harus semangat. Karena apa? Memang siapa lagi yang memotivasi diri kita sendiri kalau bukan kita? Ya kan? Kita. Karena apa? Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah memberikan tulang. Jadi jangan semangatnya patah. Makanya saya sampai hari ini tetap 17 nggak mau tambah. Ya. Tetap 17 ya. Puji Tuhan, kemarin bulan Juli itu ulang tahun yang ke-17 itu ya. Ulang tahun yang ke-17 pas genap sebentar ya. 17 tahun, masih masa puber amak ya. Ya. Ayo jemaat Tuhan, semangat ya. Semangat dalam pelayanan, semangat dalam mengiring Tuhan sepenuh hati. Tapi ketika kita kerjakan sepenuh hati, maka Tuhan akan membalas sepenuh hati dalam kehidupan kita. Karena apa? Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ya, kerjakan. Jangan setengah-setengah hati. Lihat dalam kitab Wahyu, jemaat yang setengah-setengah hati, suam-suam kuku apa? Dibuang. Ya kan? Dibuang. Harus sepenuh hati menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Cintai Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada yang usianya Senin Kamis kan, nggak sampai Minggu nggak apa-apa. Arti Minggu apa Bapak Ibu? Selesai pekerjaannya di bumi. Ayo kita mau sepenuh hati dengan Tuhan.
ayat yang terakhir. Mari kita baca. Ayat 10, perhatikan Bapak Ibu. Ayat 10 dan 11 tadi Mazmur tadi. Ini yang terakhir. Betul-betul terakhir Bapak Ibu ya. Selesai khotbah saya. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Banyak jemaat Tuhan tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Banyak. Sehingga apa? Tersesat. Semua kenal gereja kan? Tahu jalannya tadi kan? Saya aja kurang tahu. Untuk sama Abang Sirait ya. Kalau nggak kemana-mana saya. Sedangkan tadi aja udah kelewatan saya. Mau ke rumah Abang Sirait. Ya. Ayo Bapak Ibu, kenal jalannya Tuhan. Amin. Kenal jalannya Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal jalannya Tuhan? Melalui persekutuan yang ada. Tadi saya persekutuan juga ya. Ayo jemaat Tuhan, datang beribadah. Jangan dipentingkan itu modal. Betul gak Bapak Ibu? Jangan dipentingkan itu tidur aja dulu. Ayo, sermon namanya. Ya. Ketika ada ibadah keluarga datang. Ayo, cek hati kita. Ketika kita nggak datang ibadah, ada nggak kita merasa bersalah? Kalau nggak ada merasa bersalah, dipertanyakan ada Tuhan dalam hidupnya. Beda ya schedule kerja, beda. Kalau udah schedule kerja itu memang kita harus hormati pemimpin kita. Tapi kalau di rumahnya dia, gimana? Tuhan mau memberkati, sedangkan kita nggak kenal jalannya Tuhan. Bagaimana kita cara mengenal jalannya Tuhan? Melalui pembacaan kitab suci. Melalui bagaimana? Pengajaran, ibadah keluarga, di situ Bapak Ibu. Ayo kita kenal Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak kenal, ayat 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mereka tidak akan masuk dalam kerjaan surga kalau mereka tidak kenal jalannya Tuhan. Ada banyak jalan. Lagu sekolah minggu kan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Banyak kita Bapak Ibu milih jalan yang lebar, tapi kita nggak tahu ujungnya itu kebinasaan. Yang sempit apa? Proses. Apalagi yang sempit dia bagaimana bisa masuk kan? Ada usaha. Jangan tersinggung yang gemuk-gemuk ya. Saya juga dulu gemuk. Yang saya gemuk dulu Nang. Tapi karena saya olahraga ya seperti inilah jadinya. Ya. Dia bilang, abang itu menyinggung saya itu karena gemuk. Bersyukur. Biar gak tahu orang kita mau ada duit, gak ada duit, gak tahu tuh. Ya kan? Gak tahu tuh. Kenapa? Hatinya bersuka cita. Itu hanya ilustrasi Nang ya. Karena berusaha bagaimana dia. Nah, abang ini udah senyum-senyum dia, ganteng kali, ya kan? Ini kayaknya aku ini katanya. Bukan, ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Karena saya lihat tadi kok serius sekali gitu, ya. Ayo Bapak Ibu, ada proses yang harus kita hadapi. Menyembah Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menyertai kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Ajari kami untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di gereja GPP kilometer 28 ini Tuhan.
Allah memberkati mereka. Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati pekerjaan mereka yang tidak menyimpang dari firman-Mu. Engkau Allah yang tuntun hidup mereka untuk mereka masuk di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati para pelayan di Angkonia, majelis yang ada, Tuhan Allah yang memberkati. Bahkan pendeta yang ada, Tuhan Allah yang memberkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati dari kaum bapak, ibu, pemuda, remaja, anak-anak, orang tua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapak hamba-Mu juga melihat di belakang gereja ini, di mana gereja-Mu sedang dalam pembangunan. Tuhan Allah yang memberkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati supaya jemaat-Mu terus bergandengan tangan untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Berkati setiap dana keuangan yang diperlukan, dibutuhkan. Dan kami percaya Tuhan yang buka jalan. Ketika Tuhan yang buka jalan, tidak ada satupun orang yang bisa menutup berkat Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, pujian, syukur kami panjatkan kehadiran-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke dalam. Atong tapasama bereto tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Horo haruan ni salu sileo-leo na ringga no nasa ulibasa na maliutus. Siya dengan dibasa lunga di leo jala di basa to Tuhan. Hubasa nami mang siya nilomi Tuhani. Pilihan na maluton nami tu. Say jaro may gabap na usti jolo. Pasu-pasu may jalan mo ti asa pakyan pilihanon pati bulo na raja mo dito ngatongan huriam do di Portibio. Buhay maruan nami maridede to di asalan mo tadahani gudang ni silelo mi Tuhani asalan girigiran madak molate tu maridehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Jala roha
sa pinarnabadia magwarmo sa Romarajon. Sa isaut malo maniruham di ba natong sa mga iba gijang. Leho matuhami sa daro ng ulas siya pani. Sesama dosa nami sa kong panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhan. Unang kami tugyo ito pangunjunan, palua mahami siyan pangano. Ay na pura Raja pon saleleni lelena amen. Atong tajaloma pasu-pasu siya tuhatay. Di pasu-pasu jala di ramoti tuan debata mahita. Di sondakon tuan debata boy na tuita jala si marohana midahita. Di pakon tuan debata boy na tuita jala di pasarong madamena tutun di tabi. Amen. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu Marita. Selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan, berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Sama dulu bersama. Oh, walau ada 2%. Apanya kok lagi terus? Amang udah lebih kali pun. Udah tinggal 2%. Udah bisa itu. Akan kita ya YouTuber. Inilah kami para hamba Tuhan. Apa nama lagi itu?